membaca doa. Apa nih, Pak? Apa nih, Pak? Ya. Apa nih? Bapak nge-record, Bapak nge-record, Bapak nge-record. Ya, Bapak record ya. Karena Karena ada teman-teman kita yang tidak melaksanakan Zoom ya, tidak bisa bergabung, jadi Bapak record ya. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, baik. Apa kabarnya semua? Baik. Baik ya, alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan ya. Dan kita doakan bagi teman-teman kita yang belum bergabung, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa bergabung ya. Oke, baik. Hari ini alhamdulillah sudah sekian lama kita nggak bertemu ya. Dan sekarang baru kita ketemu kembali dalam suasana online ya. Oke. Coba dibuka kameranya semua. Akila, Abi, Naf'an, ya, Dika, Ashila, Kafi. Silakan dibuka kameranya. Nah, ya. Buka ya. Biar Bapak mau lihat dulu satu persatu ya temannya ya. Ya, oke. Abi, Dika, Kafi, dibuka Pi. Kameranya Pi. Iya, oke. Nah. Oke, Abi sama Kafi coba buka kameranya. Buka lah. Video ya. Ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar ya. Belajar seperti biasa, cuman suasananya aja yang berbeda ya. Anggap saja kita belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ya, dalam belajar itu kita harus bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Oke? Tersenyum ya. Dengan kondisi seperti ini, kita harus tetap bahagia. Ya. Oke? Oke, udah siap semua belajar? Udah ya? Oke, sekarang kita mulai pembelajarannya. Ya.
Ini kelihatan nggak? Ada slide di depan? Ya Pak, sama kayak buku Pak sama. Sama ya? Ya, sengaja Bapak buat sama. Oke, Anation Albert. Oke, baik, kita akan masuk pembelajaran tema 8 ya, Raja Muda Karana atau kita kenal dengan Naraka ya. Tema 2 ya. Tema 2 Aku Anak Mandiri. Ya. Bentar dulu ya. Silakan lihat di buku aja ya, karena nggak bisa dibuka slide-nya. Baca dibuka. Ya, oke ya. Nah, ini baru terbuka nih. Oke, sekarang kita lihat karena temanya tentang Raja Muda Karana, ya. Ini sama dengan pramuka ya. Jadi siapa yang tahu apa lambang pramuka? Lambang pramuka. Ya, lambang gerakan pramuka itu apa? Ada yang sudah baca sebelumnya mungkin? Aduh lupa Pak, lupa. Aduh. Kok lupa? Siapa yang tahu? Ayo, lambang gerakan pramuka. Buah kelapa. Pak, buah kelapa ya? Tunas kelapa ya. Bukan pohon kelapa, tunas kelapa ya. Jadi kalau pohon kelapa ada batangnya, ada buahnya ya. Nah, ini tunas kelapa, kelapanya baru bertunas. Ya. Nah, buah kelapa ini disebut juga nyiur ya, nyiur. Di mana buah kelapa dalam keadaan tumbuh itu dinamakan cikal ya. Arti cikal itu adalah sebelumnya ya, itu penduduk asli yang pertama. Cikal namanya.
Jadi pramuka ini menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya ya. Jadi pohon kelapa itu banyak sekali manfaatnya ya. Sehingga pramuka mengambil lambang untuk simbol dari pramuka itu adalah tunas kelapa. Jadi dari buah, kemudian batangnya, ya, daunnya, dan akar itu bermanfaat semua ya untuk pohon kelapa ini. Nah, tentunya kalau kita melihat dari manfaat dari pohon kelapa ini sama juga. Jadi anggota pramuka itu kalau kita nanti sebagai anggota pramuka ya, siapa yang sudah menjadi anggota pramuka di sini? Sudah ada belum? Dari kelas 2 ikut? Belum ya? Nggak mau. Belum, Pak. belum. Bukan belum, Kenapa Pak. nggak mau? Pak. Enak pramuka itu ya? Enak, Pak. Iya. Nanti kita akan diciptakan sebagai mandiri ya. Jadi banyak sekali dari pramuka ini membuat kita menjadi mandiri ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Dari lambang pramuka tadi yaitu pohon kelapa tadi, tentunya banyak manfaatnya ya. Nah, sama anggota pramuka itu juga harus banyak manfaatnya. Kita juga ya, walaupun kita belum menjadi anggota pramuka, tetapi kita harus bermanfaat bagi manusia yang lainnya ya. Karena ada hadis Nabi ya yang mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, sekarang ya kita harus bermanfaat. Caranya bagaimana? Agar kita bermanfaat kepada manusia tetangga kita, teman-teman kita ya. Nah, sekarang mari Bapak jelaskan ya. Nah, anggota pramuka ini dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri ya. Tentunya karena subtemanya 2 adalah aku anak mandiri ya. Mandiri ini selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain ya. Oke. Nah, sekarang Bapak minta kita hari ini membaca ya. Sebelum kita masuk ke materi yang lainnya, silakan bantu Bapak untuk membaca ya. Oke, silakan membaca halaman berikutnya ya. Halaman 54. Aku anak mandiri. Silakan. Siapa yang mau baca nih? Aku. Ya, satu paragraf saja. Ya, silakan. Asila, yuk baca Asila. Aku anak mandiri. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Oke, cukup ya. Cukup. Asila. Ya, sekarang paragraf keduanya ya. Silakan Abi. Paragraf kedua, yuk. Lanjutkan, Abi. Aku mengenakan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan tangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang. Kaos kaki dan sepatu. sepatu. Ya. Oke, lanjut ya. Silakan Aal.
Baca Al, lanjut Al. Sampai mana tadi, Pak? Kaos kaki Paragraf ya, Pak? berikutnya, ketiga ya. Latihan pramuka ini. Nih yang Bapak tunjuk nih. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama dalam pramuka. Aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Ya, oke, baik ya. Terima kasih ya sudah membaca ya. Nah, sekarang bayangkan ya, dengan kita menjadi seorang anggota pramuka ya, kita dilatih secara mandiri ya. Dan mungkin dari kalian semua, Bapak yakin dan percaya, walaupun belum pramuka ya, kalian sudah mandiri semua ya. Sudah mandiri belum? Ya, Pak. Atau makan aja mau disuapin nanti? Hah? Udah ya? Udah. Ya, kalau mandiri itu kita harus menyiapkan peralatan sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Ya, misalnya mengenakan pakaian seragam, ya, pakai baju, itu kita udah mandiri semua. Ya, mandi, ya, makan, nggak disuapin, begitu. Atau jangan-jangan ada nih dari kalian yang masih disuapin nih. Ada nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Udah mandiri semua ya? Oke, nah dari bacaan itu ya, kita akan mencoba menjawab latihannya ya. Sekarang ya, latihan berikutnya ya. Itu kita coba menjawab ya. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya nih? Halaman berikutnya itu halaman 54. Nah, apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Ya, dari bacaan tadi. Ya, coba silakan. Lakukan sesuatu dengan sendiri. Ya, oke, bagus ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu anak mandiri ya. Nah, Bapak tulis ya. Anak mandiri itu adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan tanpa bantuan orang lain. Jadi kita mengerjakannya sendiri. Nah, kecuali mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, baru kita minta bantuan orang lain ya. Nah, itu anak mandiri. Kemudian yang kedua, apa saja kegiatan yang dapat kalian lakukan secara mandiri? Dari bacaan tadi, apa coba? Sendiri. Apa? Memakai pakaian sendiri. Iya, memakai pakaian sendiri. Oke, apa lagi? Coba. Memakai pakaian sendiri, seragam sendiri ya. Apa lagi? Menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri ya. Apa lagi? Yuk. Coba apa? Coba. Kegiatan yang kalian lakukan secara mandiri dari bacaan tadi atau bukan dari bacaan? Silakan. Apa yang kalian lakukan di rumah yang kalian lakukan secara mandiri? Membereskan kamar. Ya, betul ya. Membereskan kamar ya. Habis tidur, bangun tidur, ya beres-beres ya. Tanpa disuruh. Ah, itu mandiri namanya. Apalagi? Coba.
Yang lain? Kegiatan yang kalian lakukan secara mandiri. Menyapu rumah. Menyapu rumah. Boleh ya. Hah? Mencuci piring. Mencuci Melipat. piring. Ya, oke. Iya, susah banget deh. Apa lagi? Ngepel. Nah, kalau Bapak ini ya, karena Bapak sesuai dengan bacaannya tadi, jadi yang kegiatan yang dilakukan secara mandiri itu misalnya kita menyiapkan peralatan sendiri, menyiapkan peralatan sekolah ya, kemudian mengenakan pakaian ya, kemudian kita mandi, itu sendiri semua begitu ya. Nah, itu kegiatan yang kita lakukan secara mandiri. Nah, sekarang kita kembali ke pramukanya. Apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Ada nggak yang tahu? Tahu. Coba, apa aja? Tahu, Pak. Baju, Pak. Baju. Ya, baju seragam pramukanya. Apa lagi? Apa? Apa? Kalau ini, Celana. ya celana, oke ya. Kalau pramuka, pakaiannya warna apa pramuka ini? Coklat. Coklat ya, coklat muda ya. Kalau topinya apa namanya? Kalau pramuka? Orang. Apa? Baret, Pak. Baret. Ya, baret ya namanya ya. Jadi kita harus tahu bedanya ya. Kalau kita sekolah, seragam sekolah itu topi-topi biasa ya. Topi merah, ada yang merah putih. Tapi kalau pramuka namanya baret. Ya. Oke, nah ini ya. Nah ini perlengkapannya. Ada baju atasannya, kemudian rok atau celana ya, tutup kepala. Nah, setangan leher ini apa? Siapa yang tahu setangan leher ini? Setangan leher ini sama dengan kalau kita seragam sekolah itu namanya dasi, ya. Dasi. Tapi kalau di pramuka itu namanya setangan leher, ya. Oke ya. Kemudian ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan tanda pengenal, ya. Nah, itu kelengkapan seragam pramuka ya. Oke, sekarang. Nah, ini dia. Coba kalian baca ya. Apa saja kegiatan yang sudah kalian lakukan secara mandiri. Nah, ini Bapak mau tanya nih satu-satu. Rapip nih, Pip. Pakai baju udah mandiri belum? Udah sendiri belum? Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah kita centang ya. Ya. Kemudian kalau sekolah atau pergi ke pramuka pakai kaos kaki, gimana? Aal, pakai kaos kaki. Masih dipakai nggak? Enggak. Enggak ya. Udah mandiri ya. Udah sendiri. Oke. Naf'an. Gimana An? Pakai sepatu Naf'an? Udah sendiri ya? Sendirilah. Oh. Oke, sendiri ya. Oke, baik. Nah, nih banyak nih yang masih mengikat tali sepatu nih. Razin, coba. Razin ngikat tali sepatunya udah sendiri belum? Udah. Udah ya. Oke. Ada siapa yang belum bisa ngikat tali sepatu nih? Akila sudah bisa belum? Akila? Belum bisa ya? Nah, jadi kita harus mandiri belajar untuk mengikat tali sepatu, ya. Kalau kita mau ke sekolah, kita harus bisa ya mengikat tali sepatunya. Oke? Oke, baik. Kemudian mengenakan ikat pinggang ya. Udah mandiri ya? Udah sendiri ya? Udah Pak, jarang tapi Pak pakai ikat pinggang Pak.
Oh, jarang ya, pakai ikat pinggang. Nah, yang ini, coba. Yang menyiapkan peralatan sekolah. Kalau kalian masih kelas 2 kemarin ya. Karena kita kan udah hampir 1 tahun ya. Kita nggak ke sekolah. 1 tahun lebih, kurang lebih ya. Nah, kalian ada nggak yang masih kalau pergi berangkat sekolah, itu peralatan sekolahnya, nyusun bukunya masih disusun oleh orang tuanya? Ada nggak? Enggak, Pak. Malam paling disiapinnya, Pak. Malam ya disiapin ya? Nggak nyiapin sendiri? Nyiapin sendiri malam, nyiapin sendirinya. Oh ya, bagus ya, malam ya, nyiapin sendiri. Ya, itu namanya kalau kita nyiapin sendiri, berarti kita sudah mandiri ya. Oke? Oke, bagus ya. Nah, merapikan kamar nih, gimana? Ada nggak yang masih dibantu oleh orang tuanya merapikan kamar? Ya. Udah sendiri ya? Ya. Kafi gimana Kafi? Kayaknya bohong semua, Pak. Oke ya. Kayaknya nih masih ada ya yang bangun tidur tapi tidak merapikan kamarnya, tempat tidurnya. Kafi udah ngerapikan sendiri belum? Udah. Udah ya? Atau jangan-jangan masih tidur sama orang tua nih? Enggak ya? Oke, sudah mandiri ya. Insya Allah udah mandiri. Kita sudah merapikan kamar. Kalau mau ke sekolah udah menyiapkan peralatan sekolah masing-masing ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka serta perbedaan seragam sekolah dengan seragam pramuka. Oke ya. Kita akan lihat ya. Ya, siapa yang tahu coba apa persamaannya? Sepatu, kaos kaki. Tas. Ya. Tas. Maksudnya begini. Ya, kalau kalian pergi ke pramuka seragamnya. Misalnya seragam ini persamaannya ya. Misal. Atau perbedaannya. Siapa yang tahu nih? Yuk. Coba apa persamaannya? Coba. Bisa bantu Bapak enggak? Jam. Pak, masih lama enggak? Enggak, sebentar lagi ya. 4 menit lagi. Yeay. Ya. Jadi habis Di rumah ini masih lampu, udah Pak. apa? Gimana? Hidup. Hah? Di rumah di balkon tidak hidup-hidup lampunya. Oh, mati lampu ya. Iya, ada hidup-hidup. Oke, sekarang kita lihat persamaannya. Nih ya. Persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka. Kita lihat. Nah, ini. Jadi persamaannya pertama adalah memiliki nama peserta didik ya. Kalau Bapak dulu ya, kalau sekolah mungkin SD mungkin belum ya. Tapi SMP, SMA itu harus ada badge namanya. Nah, di sini namanya ya. Kemudian memiliki nama peserta didik itu persamaannya. Kemudian memiliki lambang logo. Jadi seragam sekolah sama seragam pramuka itu sama-sama memiliki lambang ya. Memiliki logo. Cuman logonya berbeda ya. Nah, kemudian persamaan yang lain adalah memiliki kelengkapan penutup kepala. Kalau seragam sekolah ya kita pakai topi. Yang tadi kalau seragam pramuka itu menggunakan baret ya, tapi sama-sama menggunakan kelengkapan penutup kepala ya. Nah, bagian bawah seragam itu berupa rok dan celana. Itu persamaannya. Jadi sama ya. Kemudian yang kelima memiliki kelengkapan pada bagian leher. Dasi tadi ya. Kalau seragam sekolah pakai dasi. Kalau seragam pramuka itu setangan leher ya. Nah itu perbedaannya. Nah ini. Perbedaannya kalian bisa lihat ya. Jadi warna dasar seragam sekolah kalau kita SD itu merah putih. Ya, itu bedanya.
kaki. Tapi kalau pramuka warna apa? Coklat. Ya, coklat muda dan coklat tua ya. Roknya biasa atau celananya itu coklat tua. Tapi kalau bajunya itu baju coklat muda ya. Nah, ini yang kedua, penutup kepala seragam sekolah itu berupa topi, sedangkan pramuka berupa baret ya. Oke. Kemudian yang ketiga, rok dan celana seragam sekolah itu berwarna merah hati, sedangkan pramuka berwarna coklat tua. Ya, itu perbedaannya. Seragam sekolah menggunakan dasi, pramuka menggunakan setangan leher. Ya, oke. Nah, ini ada lambang-lambang ya. Tanda kecakapan khusus, tanda pelantikan, dan tanda barung, serta lambang pandu dunia. Ini artinya yang ada di pramuka. Ya. Oke, baik anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini akan menambah pengetahuan kita ya, minimal tentang kepramukaan ya. Oke, mudah-mudahan kita semua akan menjadi anak-anak yang mandiri ya. Artinya kita berusaha, apa yang bisa kita lakukan secara mandiri. Baik, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahalazim. Kemudian silakan membaca doa kafaratul majelis.